Haleluya. Kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Sementara saya duduk tadi di belakang, kata ini terngiang di hati saya, di telinga saya terus. What's next? Apa selanjutnya? Iya, what's next? Apa selanjutnya? Kata atau kalimat pendek ini mengidentifikasikan bahwa seseorang itu sedang berjalan, ya, sedang maju, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, terus selanjutnya, what's next? Apa selanjutnya? Ini berarti kita sedang berjalan, ya. Nggak ada what's next itu begini ya, bukan mundur. What's next itu selalu ke depan, ya. Apa selanjutnya? Apa ke depan? Kenapa saya mulai dengan kata itu? Karena saya teringat bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam kekristenan kita itu adalah sebuah perjalanan. Saya rasa kita semuanya setuju tentang hal ini. Kita semua sedang berada dalam sebuah perjalanan, ya, yang dimana setiap langkah kita itu akan selalu ada next, selanjutnya apa? Itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, selanjutnya ya kita memberi diri kita untuk atau mendeklarasikan iman kita. Waktu kita percaya Yesus kan kita lahir baru tuh ya sebenarnya. Kelahiran baru kita itu kita deklarasikan dengan memberi diri dibaptis. Ya, kalau kita kenal di gereja kita ada pelajaran, ada kelas-kelas yang namanya spiritual journey, ya, yang mana itu diambil sebenarnya dari gambaran kehidupan kekristenan kita, yaitu perjalanan rohani. Ya, jadi setelah menjadi lahir baru, mendeklarasikan kelahiran baru kita dengan memberi diri untuk dibaptis air, kemudian dibaptis Roh Kudus, kemudian ada lagi kan, what's next? Iya kan? Nah, itulah kenapa di bulan ini kita sama-sama belajar, ya. Pertumbuhan selanjutnya dari setiap orang percaya adalah mereka mulai berfungsi, sama seperti bayi baru lahir. Setelah mereka mulai bisa buka mata, kenali orang tuanya, mereka mulai belajar bicara. Setelah mereka mulai belajar bicara, mereka mulai belajar menggenggam, mereka mulai melatih kaki untuk berjalan, ya. Dan selalu ada nextnya. Dan harapan semua orang tua adalah anak itu akan menjadi besar dan nanti bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Bahkan membangun rumah tangganya sendiri dan bahkan mempunyai anak sendiri yang akan dia didik dan dia besarkan. Amin. Seperti itu gambaran spiritual journey kita yang Tuhan mau sebagai Bapa di sorga, ya. Nah, kalau kita nih duduk terus kita mulai renungkan, saya di step mana nih? Apakah merangkak? Apakah sudah mulai berdiri, mulai berjalan? Atau apakah saya juga sekarang sudah mulai membangun kehidupan sendiri? Dan bukan cuma itu, mungkin sekarang saya lihat kondisi rohani saya, perjalanan rohani saya sudah berada di posisi di mana saya sudah bisa melahirkan jiwa baru atau orang yang saya layani dari kehidupan saya sendiri. Itu. Jadi kita bisa ya, kita bisa lihat kembali. Waktu kita belajar tentang hal ini, saya juga mulai ngecek. Saya sudah sampai di step mana nih? Kemampuan saya sudah bisa apa? Jadi kita tidak bisa hanya duduk diam, melakukan rutinitas kita sebagai orang Kristen, yang hari Minggu berarti harus gereja, aktivitas kegiatan rohani maksud saya ya, yang hanya rutinitas saja. Kita harus mulai aware, mulai sadar bahwa ada yang Tuhan mau dari hidup kita. Dan tentu saja karena kita ini imamat yang rajani, anak-anak kerajaan Allah, normalnya kita tidak hanya sampai yang penting sudah menikah. Nah, ini pengertiannya kita koneksikan dengan pertumbuhan rohani ya. Cukup hanya sampai sudah kerja, sudah ada suami, sudah ada istri, sudah ada anak. Ya sudah mapan lah. Mau apa lagi? Ya,
Bahkan sampai mungkin ada di antara kita juga di dalam gereja banyak ya. Yang juga mungkin berpikir, saya sudah melayani juga kok di gereja. Sudah, apalagi? Ada banyak rahasia perjalanan yang Tuhan mau kita tempuh sampai kita selesaikan tujuan Tuhan. Amin. Tapi sekarang kita sama-sama mau belajar di step di mana kita melayani. Ya, jadi kalau bicara melayani itu berarti kita sudah bukan kanak-kanak rohani lagi. Ya, kalau di dalam Timotius, Paulus menasehatkan Timotius karena Timotius itu orang muda yang menjadi pemimpin gereja waktu dicerita ya, di kisah di dalam cerita Timotius ini, Paulus mengingatkan dia bahwa Timotius, didik, ajarlah, latihlah jemaatmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, melayani di dalam gereja, bertumbuh sampai dewasa. Bahkan Paulus bilang, jangan perhatikan pertumbuhan mereka. Ya, pastikan bahwa mereka benar-benar matang, pastikan bahwa mereka benar-benar dewasa. Dan itu yang sedang kita bangun di gereja kita, yang sedang kita tumbuhkan di dalam gereja kita, menjadi dewasa. Karena kalau di dalam ayat itu dikatakan, Paulus bilang jangan sampai mereka terlalu muda dan mereka belum cukup matang ketika kita bisa bayangkan ya, anak kecil waktu dia belum cukup untuk terima tanggung jawab, dia akan melakukan banyak kesalahan, dia akan melakukan banyak pelanggaran, dan akhirnya efeknya banyak ya. Itu Paulus tulis untuk jadi pelajaran yang kita baca buat kita semua, buat semua gereja. Nah, inilah mengapa tema ini kita sama-sama belajar. Pentingnya saya beri judul dimuridkan dan dibimbing. Ini yang saya bilang tadi, what's next? Setelah saya lahir baru, setelah saya mau pastikan posisi saya sekarang adalah dimuridkan dan dibimbing. Dari ayat tema kita dasarnya adalah karena selama masih ada kesempatan bagi kita semua, ayo kita semua sama-sama berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, sebelum kita keluar ini ya, karena pasti Tuhan mau kan, Tuhan bilang, aku memberikan kamu bangsa-bangsa. Tapi ada suatu hal yang menarik, saya ambil sedikit saja buat supaya membuka pikiran kita. Kalau kita belajar sosiologi, ya, yang mana saya di kuliah dulu itu C. Tapi saya sudah diulang kembali terus bagus. Ya, saya susah menghafal, saudara. Tapi hal yang baik dari hal itu adalah tentang masyarakat atau tentang bangsa didefinisikan itu bahwa sekelompok orang-orang dengan kepercayaan tertentu, dengan satu tujuan tertentu, dengan mereka sepakat, itu sudah disebut masyarakat atau disebut bangsa. Saya ingat komsel kita ya di gereja ini, ada masyarakat. Saya ingat tempat kerja suami saya ingat tempat saya bekerja, bukan anggota komsel, ada banyak anak-anak di tempat saya mengajar yang tidak seiman bahkan dengan kita, tapi itu bangsa, ya, bangsa anak kecil yang sedang belajar. Banyak bangsa, banyak masyarakat di sekeliling kita, dan Tuhan memberi itu kepada kita. Aku memberikan kepadamu bangsa-bangsa, aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa. Nanti sebentar, kita semua boleh lihat di mana Tuhan membawa kita, ya, ke bangsa mana, ke masyarakat mana yang Tuhan mau kita jadi berkat di sana. Tapi di sini dibilang di ayatnya, terutama kepada kawan-kawanmu seiman. Nggak usah jauh-jauh, anggota komsel. Ini nih perkumpulan kita, jemaat Tuhan GBI Rock Timika di tempat ini. Ya, jadi perintah Tuhan Yesus di berikutnya dikatakan di situ bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Nah, kenapa saya tadi ambil konsep bangsa dan masyarakat itu, supaya kita itu enggak pikir, oh saya harus ke Australia nih, ya. Boleh nanti, kalau Tuhan suruh kemana aja, ayo kita pergi. Saya juga mau, ya, jalan-jalan ke luar negeri, semua mau, ya. Tetapi jangan cuma jalan-jalan. Hidup ini bukan cuma tentang kita. Ya, dibilang jadikanlah semua bangsa muridku. Saya langsung pikir dong, yes, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah percayakan saya satu bangsa, kan anak-anak, untuk saya jadikan murid. Amin. Siapa bangsa Bapak Ibu Saudara?
Siapa masyarakat yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, di dalam ayat itu ya, kita baca. Nah, Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid, dia memuridkan. Dia pilih 12 murid. Ya, dia pilih. Tuhan Yesus pilih, kita boleh lihat di situ ya. Tuhan Yesus pilih 12 murid untuk dikatakan di situ ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Amin. Di dalam Markus 3 13 sampai 14 ya. Dan Paulus mencatat di dalam setiap surat di kitab yang ditulis ya tentang dampak pemuritan dan pembimbingan yang ada di dalam gereja. Saya belajar ini dari outline tema GBI Rock ya. Jadi dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan gini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi efek atau dampak kalau kita mau dimuridkan, kalau kita mau dibimbing, ya kita mau belajar melayani, bertumbuh di dalam kehidupan rohani, pertumbuhan rohani kita, supaya kita dibaharui selalu di dalam roh kita dan dalam pikiran kita, supaya kita mengenakan manusia baru, diciptakan menurut yang Tuhan ciptakan sejak semula menurut kehendak Allah ya, di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya, saudara. Jadi yang selanjutnya tujuan pemuritan dan pembimbingan itu adalah satu saja, supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Iya kan? Tidak ada yang lain. Kita jadi serupa seperti Kristus supaya dimanapun, beberapa waktu ini selalu muncul di hati saya seperti itu waktu ada masalah, ada tekanan yang saya alami dalam hidup saya sehari-hari. Muncul kalimat ini, what would Jesus do? Dalam masalah ini Yesus ngapain? Ketika tekanan ini ada, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Saya coba bawa pikiran saya untuk lihat itu. Kalau Tuhan Yesus akan menyelesaikan ini dengan cara apa? Hikmatnya Tuhan akan seperti apa? Dari situ saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat supaya saya menyelesaikan seperti Tuhan, seperti Yesus melakukannya. Ya, jadi Tuhan mau tujuan kita itu yang untuk dimuridkan dan dibimbing adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus pilih murid-muridnya untuk menjadi representasinya dia. Ya, ketika memberitakan Injil, Tuhan mau gereja-gereja menjadi representasinya Kristus di kota, di bangsa, di dunia. Kita ini representasi. Jadi itu yang harus kita fokus. Berdiri dan jadi representasinya Kristus. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, saya tulis beberapa poin di sini. Saya ambil beberapa poin tentang sikap hati untuk dimuridkan dan dibimbing dalam gereja ya. Itu tadi tujuan pemuritan dan pembimbingan yang tadi saya katakan. Di selanjutnya ada 3 ya, sikap hati untuk dimuridkan dan dibimbing dalam gereja. Boleh di next slide. Ya. Yang pertama, sikap hati kita harus kasih kepada Yesus ya. Hubungan antara murid dengan pemimpin rohani harus dipenuhi kasih kepada Yesus. Ya, jadi kalau bukan kasih kepada Yesus nanti susah. Ya. Karena kasih manusia kan enggak sempurna. Ya. Kalau di ayat firman Tuhan yang kita baca dikatakan di apapun juga yang kamu perbuat, di Kolose itu ya, Kolose 3 ayat 23 dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini menyelamatkan sekali buat saya pribadi. Mungkin buat Bapak Ibu juga. Setiap kali saya mau mulai mengeluh, ayat ini muncul, terus saya sadar, lakukanlah sama seperti engkau melakukannya kepada Tuhan. Amin. Rela dan lakukan itu dasar, ya. Untuk bisa dimuridkan, untuk bisa dibimbing di dalam gereja lokal kita, lakukanlah apapun juga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di ayat lain di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 Tuhan Yesus tulis di sini, di situ, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kemudian kasihilah Tuhan Allahmu. Itu dasarnya. Jadi pasti bertengkar, pasti clash, pasti tidak akan sejalan kalau bukan kasih Tuhan yang sama-sama kita junjung atau yang sama-sama kita pegang
untuk kita jalani bersama. Halo, kita ini berbeda, ya, berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda pengertian, banyak sekali berbeda. Ya, kalau kita mau paksakan perbedaan kita untuk disatukan, bentur dan akan sakit banget, ya. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang, mau mengasihi aku, kasihi sesama. Mau mengasihi sesama, berarti kamu sudah mengasihi aku, ya. Begitu juga di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7-9 itu juga bicara tentang Paulus bicara bahwa kami melayani, kalau kami mau ingat tentang diri kami sendiri, kami rasanya kayak aduh, urus ini orang-orang seperti begini. Kapan berubah? Ya, tetapi karena kami mengingat apa yang Tuhan buat pada kami, dan karena kami tahu bahwa yang kami buat ini bukan untuk kami, tapi karena kami mengasihi Tuhan, itu yang Paulus tuliskan. Kita nggak baca, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Tesalonika 2 ayat 7-9 itu dibilang, maka itulah kami melayani kamu sekalian. Ya, jadi itu sikap hati yang pertama. Sikap hati yang kedua, ayo miliki roh yang mau diajar. Langsung kita baca saja, itu ada di dalam Mazmur, ya, di dalam Mazmur 32 ya, ada ayatnya, saya bacakan aja ayatnya ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, ya. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan gak mau jemaat Tuhan. Tuhan gak mau gerejanya seperti ini. Tuhan gak mau kita semuanya tumbuh seperti ini. Tuhan mau kita mau memiliki roh yang mau diajar. Karena Tuhan bilang, aku hendak mengajar dan mau menunjukkan kepadamu. Ya, jalan apa yang harus kau tempuh. Seperti apa pertumbuhanmu nanti. Ya, Tuhan bilang, sebab mataku tertuju padamu. Ya, jangan seperti dibilang, kuda yang bagal. Kuda bagal itu kan gak mau apa sih? Kenapa? Saya juga merasa seperti itu, ya. Dan saya harus menyadari bahwa ketika saya komitmen di suatu tempat, saya harus belajar untuk mulai mengendalikan diri saya. Saya gak mau jadi kuda bagal, ya. Terus ada yang bilang, kalau gitu jadi kuda poni. Enggak juga ya. Jadi ya biar yang lucu begitu ya. Buat apa jadi lucu ya? Jadi berguna ya. Caranya adalah mau belajar. Beri minta roh yang mau untuk diajar. Tuhan Yesus sendiri bilang dalam Yesaya, dia berdoa supaya telinganya seperti seorang murid dan mulutnya berbicara juga seperti seorang murid. Mau mendengar, mau belajar, mau mengajar, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap hati untuk dimuridkan dan dibimbing di dalam gereja, milikilah komitmen. Ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, ini Paulus katakan kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kita mau sampai di sini, ya. Diajar dan mengajarkan kebenaran, mengajarkan firman Tuhan, ya, karena kita mengalami prosesnya, pertumbuhannya, ya, ada yang kita bisa ajarkan. Oke, saya cepatkan aja ya. Kemudian bagaimana kita mau punya pemuritan dan pembimbingan dalam gereja? Di slide selanjutnya. Ya, belajar langsung dari Tuhan Yesus, karena di komsel kita ini, di gereja kita ini banyak komsel, ya. Komsel itu saya pribadi merasa bahwa itu tempat untuk melatih banyak hal. Melatih kepemimpinan saya, melatih penundukan diri saya, ya, ketika orang harus memimpin saya, bagaimana sikap saya, ya. Komsel itu sangat bagus. Komsel itu kelompok kecil yang kita bisa praktekkan gaya hidup Tuhan Yesus di situ. Kalau gereja kayak gitu harus. Kalau kita cuma datang ke gereja setiap hari Minggu saja, pemuritannya seperti tidak terlalu terasa. Tapi kalau kita gabung ke komsel atau kita terlibat dalam komsel, di situ kita bisa. Karena coba kita belajar ya, di dalam Markus 9 ayat 30-31, ya, bagaimana kita menerapkan atau contoh pemuritan dan pembimbingan dalam gereja itu, pakai caranya Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus itu mengajar secara khusus. Ya, di Markus 9 ayat 30 sampai 31, Tuhan Yesus seringkali menghindar dari kerumunan orang banyak ya. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab ya. Terus dia suka ambil waktu khusus untuk ajar murid-muridnya. Ya, ada suatu waktu ketika Yesus dan murid-muridnya itu berangkat dari situ, dikatakan ya, Yesus berangkat dari situ melewati Galilea dan Yesus tidak mau orang lain tahu. Ya, hanya dia dengan murid-muridnya. Sebab ia datang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka yang dia ajar ini, contoh yang Tuhan Yesus ajar ya, waktu dia menyendiri dengan murid-muridnya, dia bilang begini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini kan kalau di umum bisa dilempari batu ini. Bicara apa dia ini? Makanya kenapa dia ambil waktu khusus? Mengapa dia komsel? Kenapa bisa bicara rahasia kebenaran? Karena tidak semua orang memahami kebenaran. Tidak semua orang bisa mengerti dan bertumbuh di dalam kebenaran kalau tidak diajarkan secara khusus, dilatih, dipelajari bersama-sama. Kenapa ya Tuhan Yesus bilang begini? Kenapa? Kenapa kita percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Kenapa kita percaya kematiannya itu menghidupkan kita? Ini kan kalau berita di luar sana akan jadi kontradiksi, tetapi di dalam komsel, di dalam persekutuan rohani bersama-sama, ini akan tumbuh di dalam kita, memperkuat dan memperkokoh iman kita. Nah, Tuhan Yesus pakai cara itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum tertarik untuk gabung komsel, gabung. Ini bagus ya, supaya kita bisa tumbuh dengan lebih spesifik di dalam Tuhan. Ya, contoh yang kedua ya, pemuritan dan pembimbingan yang dilakukan Tuhan Yesus itu dia mengajar melalui pengalaman hidup bersama. Ya, ini semua kita sama-sama belajar ya. Saya dengan teman-teman saya di komsel, gembala komsel kami, kita semua dan semua kesaksian dari komsel yang saya dengar ya, menceritakan tentang hal-hal ini, Saudara. Di sini dibilang Yesus bersama murid-murid berada di dalam perahu. Ingat cerita ini? Ketika angin badai mengamuk ya. Ini kesimpulannya aja ya. Yesus mengajar mereka untuk tidak takut. Ya. Terus Tuhan Yesus berdiri, Tuhan Yesus menghardik badai. Ya, di perikop ini Tuhan Yesus bilang kepada mereka, "Hei anak-anak, di mana imanmu? Di mana percayamu?" Ya, Tuhan Yesus berkata begitu kepada mereka, terus mereka takut. Mereka terus bilang kepada Tuhan, "Siapa orang ini sehingga dia bisa memberi perintah kepada angin dan air, taat juga kepadanya?" Ya, itu di dalam Lukas 8 ayat 25. Dan melalui pengalaman kehidupan bersama itu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang menghadapi badai, menghadapi masalah. Itu enggak sih yang kita belajar di komsel? Ya, di kelompok kecil kita. Ya, ada teman yang saya lagi susah gini. Selain ayo kita berdoa sama-sama. Ayo seperti Tuhan Yesus. Caranya gini, bilang sama badainya, ayo sama-sama kita bilang, badai teduh. Ayo sama-sama kita berdoa, Tuhan kami percaya penyediaan-Mu. Ayo sama-sama kita saling membantu menyediakan. Ini ya, mengajar melalui pengalaman hidup bersama. Amin. Ya, jadi semangat ya. Semangat komsel-komsel, semangat. Ya. Nah, kita lanjut dengan tanggung jawab pemimpin dalam memengaruhi gereja ya, karena Tuhan mau kita semua jadi pemimpin, terutama kita semua yang sudah jadi pemimpin. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan Tuhanlah atau Dialah yang memberikan, ada rasul, ada nabi. Ini kita harus belajar supaya kita tahu bahwa Tuhan itu mempersiapkan gereja lokal, semua gereja lokal supaya memiliki ini. Tujuannya cuma satu, tubuh Kristus itu dimuliakan. Supaya waktu Tuhan Yesus datang, gereja Tuhan semua, tubuh Kristus semua itu tumbuh sempurna seperti yang Tuhan mau. Jadi di dalam gereja-gereja itu Tuhan menyiapkan ya rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, dan ini pemuritan ya. Gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini semua muncul dari mana? Dari kelompok-kelompok kecil di mana kita belajar bertumbuh. Muncul karunia, muncullah orang-orang yang berjawatan seperti yang Tuhan sudah tetapkan, Saudara ya. Dari ayat itu. Saya lanjut di tujuan Tuhan untuk menetapkan para pemimpin dengan berbagai jawatan dalam gerejanya adalah satu. Ya, jadi ada tujuannya Tuhan menetapkan pemimpin.
gembala sidang, gembala komsel, itu ada tujuannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Amin. Jadi itu bukan cuma diangkat-angkat aja, terus yang diposisikan sebagai pemimpin juga itu kalau Petrus bilang begini, kamu gak bisa jadi gembala, gak bisa jadi pemimpin, ya dengan semena-mena, memerintah dengan keras. Kalau minggu lalu kita dengar, memerintah dengan tangan besi. Kepemimpinan kita tidak seperti itu. Kepemimpinan kita harus seperti di dalam Efesus 4 ayat 30 yang firman Tuhan katakan, perlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi kalau kita di gereja terus diajak melayani atau dibimbing jadi dewasa terus mulai diarahkan untuk melayani, memang tujuannya itu, ya. Dan yang kedua, untuk membangun tubuh Kristus seperti saya katakan tadi. Tubuh Kristus di sini, di sana, di seluruh dunia. Ya. Kita baca ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 30 bilang begini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, itu mengapa kita perlu terlibat, ya, dan ada di bawah kepemimpinan, ada di bawah penggembalaan, ya. Yang ketiga, apa tujuannya, ya? Untuk mencapai kesatuan iman. Yang keempat, supaya menjadi serupa dengan Kristus. Di ayat yang ke-13 Efesus tadi dikatakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kalau kita mau lihat firman Tuhan, kita fokus di sini, ada urusan lain enggak? Ada urusan lain. Urusan kita adalah bagaimana menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita mulai membangun diri kita masing-masing di tempat di mana kita ada saat ini, ya. Yang kelima, masih ada 2 lagi, ya. Menghancurkan efek pengajaran palsu. Aduh, tadi malam kami komsel, terus ada yang cerita, sharing di tempat kerjanya tuh, entah katanya itu pokoknya kepercayaan tertentu, tapi belajarnya Alkitab juga. Macam-macam. Kacau balau. Banyak pengajaran asing, banyak pengajaran palsu Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita tidak tumbuh mengenal kebenaran, nah di dalam Efesus 4, masih di Efesus 4 ya, di ayat 14-nya dikatakan begini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Karena ini ada di luar sana. Ya, kalau kita tidak cukup kuat dibimbing, dimuridkan, digembalakan, ya, maka nanti efek pengajaran-pengajaran tidak benar ini akan mempengaruhi pikiran kita. Terus kita mulai pikir, iya ya, tapi kenapa begini ya? Kenapa? Kembali ke firman Tuhan, kembali ke komunitas, kembali di tempat yang bersih dan murni, di tempat di mana kita belajar tentang kebenaran. Ya, yang terakhir tujuannya adalah supaya kita bertumbuh ke arah Kristus di ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi pekerjaan gereja Tuhan hari-hari ini adalah mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus, di mana kita semua terlibat di dalamnya. Saya balik lagi, sudah sampai di step mana sekarang? Ayo lanjutkan, jangan diam, terus jangan mulai, kenapa begini, kenapa? Akan banyak sekali angin badai di luar sana. Tetapi kalau kita kuat, kita bertumbuh dengan benar, kita dimuridkan, kita dibimbing, maka kita bisa melewatinya. Ini bagian terakhir yang akan saya sampaikan buat kita semuanya. Bagaimana kita semuanya mendukung para leader, pemimpin, gembala sidang, gembala komsel, ya, di dalam gereja kita. Ini kita harus belajar, saudara ya. Kita mulai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 12. Ya, dikatakan begini, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ya, jadi ini firman Tuhan. Kita suka jalan pakai cara kita.
Tapi kalau kita mau tumbuh, firman Tuhan bilang begini, hormati para pemimpin. Put respect. Ya, ada lagu pemimpin juga manusia. Dia bukan malaikat, kami, mereka, siapapun Bapak Ibu Saudara semua, gembala komsel atau siapapun pemimpin yang Tuhan percayakan sebuah kepemimpinan untuk memuridkan, untuk membimbing. Firman Tuhan katakan, kami minta kepada kamu saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Tapi dia gak kerja keras, bukan urusanmu. Mereka berdiri atas penentuan Tuhan. Amin. Kenapa kita bicara ini? Supaya kita semua tumbuh bersama. Amin. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 13, tadi ayat 12-nya. Ayat 13-nya bilang begini, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka. Gemes. Karena kadang-kadang saya juga gak gini. Saya suka nanduk aja. Ya, maksudnya siapa tahu ada saya lain yang ada di sini ya. Jangan dong ya, ayo kita mau bangun kerajaan Allah nih, kita mau bangun tubuh Kristus ya. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain, semua sepakat kita bilang. Amin. Ada sesuatu yang besar yang kita mau buat ya. Kalau hari ini kita berdiri berdoa untuk bangsa, terus bangsa balik bilang sama kita, baru kamu mau bikin apa? Jadi caleg, bagus dalam Tuhan ya. Ya. Jadi mau jadi apa saja. Untuk bangsa ini, untuk masyarakat, untuk kota. Untuk Tuhan, periksa setiap level hidup kita. Ya. Balik aja ke firman Tuhan. Mari kita menghargai pemimpin rohani kita karena Tuhan memakai otoritas tersebut untuk memimpin kita hidup dalam rencana Tuhan. Ya, kalau tentang pemimpin dunia di dalam Roma Tuhan bilang tidak ada satu pemerintahan atau pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Walaupun menurut kita lalim, walaupun menurut kita jahat, makanya itu gunanya anak-anak Tuhan berkumpul untuk berdoa supaya orang benar naik. Bagaimana juga mau kasih naik orang benar di kota dan bangsa ini? Cari orang benarnya susah. Di dalam gereja saja mau benar gak benar-benar. Ya gak sih? Mau tumbuh dalam tubuh Kristus saja susah tumbuhnya. Masih berkelahi juga di dalam tubuh Kristus. Ya, mau urus kota, mau urus bangsa baru. Ayo sudah. Waktunya memposisikan diri dengan benar. Untuk tumbuh dengan baik. Tuhan lihat hati kita, Tuhan lihat talenta yang Dia taruh dalam kita. Oh, ini bisa jadi pemimpin kota, ini bisa jadi pemimpin bangsa. Tetapi Tuhan tidak akan percayakan sesuatu yang besar ketika yang kecil kita belum selesai. Kalau yang kecil kita masih sombong, kalau yang kecil kita masih gak bisa diatur, kalau yang kecil kita masih suka menanduk bukan menunduk. Maka bagaimana kita ada di yang besar? Ada kerinduan di hati kita untuk perubahan kota, ada kerinduan di hati kita untuk merubah bangsa. Ada kerinduan di hati kita untuk sesuatu yang besar bagi dunia. Tetapi apa dulu yang kita sedang buat sekarang? Ya, tetapi jangan di sini-sini terus juga. Sudah enak nih di gereja, enak nih kita melayani sini aja, asik fun, games dan semua. Semua ada waktunya, kita harus lanjutkan. Harus ada what's next. Jadi selalu kita ngecek ya. Hargailah jerih lelah mereka yang melakukan untuk kita. Yang mereka lakukan untuk kita baik dalam melayani, mengajar, mendoakan ataupun mengunjungi kita. Mari kita menghormati pemimpin-pemimpin dalam jemaat lokal kita masing-masing. Amin.